Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di channel Ada Sawit. Bagaimana sobat planter di seluruh tanah air ataupun di luar negeri, semoga selalu diberi kesehatan, kekuatan, keselamatan, dan rezeki yang melimpah. Oke ya, kali ini saya berada di salah satu perkebunan milik warga, ya ini jenisnya adalah jenis 239. Kemudian bisa teman-teman perhatikan lokasinya lumayan cukup bersih, dan ini berada di lokasi berpasir ya teman-teman, atau tanah pasir ya. Bagaimana kondisi buahnya dan pohonnya akan kita sepilkan, jangan di skip ya teman-teman ya. Ya, jadi luasan kebun ini kurang lebih di 1 hektar ya teman-teman ya, dan lokasinya ini tanahnya tanah berpasir seperti ini ya, tanah berpasir, dan lokasinya lumayan cukup bersih ya teman-teman, cukup terawat. Ini menggunakan varietas yaitu 239 ya teman-teman ya. Jadi seperti ini ya, potensi buahnya 239. Di usia tanam kurang lebih ini sekitar 10 tahun ya teman-teman ya. Saya dekatkan ya, seperti ini ya, potensi buahnya cukup melimpah ya teman-teman ya. Dan ini lumayan bagus untuk pelepahnya ya teman-teman ya. Seperti ini, potensi batangnya juga lumayan cukup bagus, tidak terlalu kecil dan tidak juga terlalu besar ya, sedang ya teman-teman. Kemudian dari segi pelepahnya ini lumayan cukup subur ya teman-teman ya, cukup subur, pelepahnya lumayan bagus lah ya. Kita sebutkan yang di sini ya teman-teman ya. Jadi seperti ini ya pelepahnya teman-teman ya, lumayan cukup subur ya, seperti ini. Nah, di lokasi berpasir seperti ini ya teman-teman ya, petani ini menggunakan pupuk, yaitu pupuknya kohe atau kotoran hewan, yaitu kotoran ayam ya. Jadi seperti ini ya teman-teman ya, karena lokasi berpasir itu unsur haranya harus kuat ya teman-teman ya, supaya kesuburannya selalu terjaga. Jadi seperti ini ya, penaburannya keliling ya teman-teman ya, seperti ini. Nah, itu buahnya ya. Jadi kenapa menggunakan pupuk kohe, yaitu untuk menyetabilkan kesuburan tanah ya teman-teman ya. Ini seperti ini ya, semuanya diberi pupuk kotoran hewan. Jenis atau varietas 239 ini tergolong mempunyai potensi tandan buah per hektarnya cukup tinggi ya teman-teman ya. Saya kurang begitu paham ya berapa, yang jelas dia lumayan tinggi ya. Varietas dari pembibitan PPKS ya teman-teman ya. Jadi seperti ini ya aplikasinya, keliling ya, dan buahnya wow di atas ya teman-teman ya. Oke, kita agak masuk ke dalam ya. Ini sudah mulai ada yang masak ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman melakukan penanaman di lokasi yang berpasir itu, alangkah bagusnya menggunakan varietas yang seperti ini juga bisa ya teman-teman ya. Ini bisa menjadi salah satu contoh untuk teman-teman semua, varietas 239 ya teman-teman. Oke ya, kita sepilkan buahnya ya. Bisa teman-teman lihat ini buahnya, wow cukup besar, cukup mempesona ya teman-teman ya, tandanya ya. Nah, ini kurang lebih kalau prediksi saya ini sekitar di 30 kilo ke atas ya teman-teman ya, cukup besar tandanya ya, seperti ini ya. Di perkebunan kelapa sawit ini pemupukan menggunakan kohe sangat rutin ya teman-teman ya, karena lokasi ini dekat dengan kandang ayam, yaitu jenis ayam petelur ya teman-teman ya. Nah, ini potensi buahnya wow cukup padat ya teman-teman ya. Ini baru mulai nongol, bisa teman-teman perhatikan buahnya super jumbo-jumbo ya teman-teman ya, seperti ini ya. Tuh buahnya
besar. Bisa dilihat tuh tandanannya ya, seperti itu ya. Ini saya jauhkan. Nah, cukup besar ya tandanannya ya teman-teman ya. Potensinya sangat-sangat luar biasa ya. Walaupun dia jenis pelepahnya agak kuning, tapi bukannya tidak subur ya, tapi memang jenisnya ya teman-teman ya. Karena dalam satu wadah pembibitan itu kadang itu tidak sama ya teman-teman ya. Bisa teman-teman perhatikan dari jaraknya pun juga cukup bagus ya, kurang lebih di 9x9 ya teman-teman ya. Potensi buahnya wow, sangat-sangat dahsyat, sangat-sangat luar biasa ya. Saya belum tahu pasti berapa pendapatannya ini, karena jarang ketemu saya kalau waktu panen ya teman-teman ya. Tapi kalau dari segi buahnya potensinya wow, sangat luar biasa ya teman-teman ya. Ini bisa menjadi salah satu referensi untuk teman-teman semua menanam jenis yang seperti ini ya. Bisa teman-teman lihat ya buahnya ya. Seperti itu buahnya teman-teman ya. Wow, sangat-sangat luar biasa ya. No hoax ya ini teman-teman ya. Hanya menggunakan pupuk kotoran hewan ya. Kohe, kotoran ayam ya. Seperti ini ya buahnya ya. Oh, cukup dahsyat teman-teman ya. Nah, ini hanya ditabur keliling seperti ini ya teman-teman ya. Bisa teman-teman lihat seperti ini ya. Cukup bagus ya menurut saya kebun ini ya teman-teman ya. Jika teman-teman ingin memberikan masukan, silakan isi kolom komentar ya teman-teman ya. Nah, ini ada penambahan di sini untuk satu pohon karena mungkin ini mati atau bagaimana, kemudian disulam ya teman-teman ya, di bagian tengah seperti ini. Nah, ini ada satu yang agak kuning ya teman-teman ya. Tidak tahu kenapa ini ya, atau kena apa, tapi buahnya bagus ini teman-teman ya. Buahnya keluaran itu ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat, potensi buahnya cukup bagus ya. Besar-besar teman-teman ya, itu lihat tandanannya itu ya. Wow, jumbo-jumbo ya. Keren ini teman-teman ya. Ini kalau 1 hektar buahnya segini semua, wow keren ya teman-teman. Nah, semuanya ya menggunakan pupuk kotoran hewan ya. Jadi tidak ada yang tidak mungkin ya teman-teman ya. Mau bagaimana bagaimana lokasinya teman-teman, asal perawatannya bagus, insya Allah buahnya juga cukup lumayan ya teman-teman. Seperti ini ya buahnya ya. Rata-rata berbuah ya teman-teman ya. Dan cukup besar buahnya ya teman-teman. Mantap buahnya ya. Memang kalau jenis buahnya yang agak besar itu tidak banyak ya isinya ya teman-teman ya. Ini sudah mulai dimakan tupai ya. Itu buahnya tandanannya lumayan. Yang di sana itu apalagi keliling ya teman-teman ya. Yang ujung sana itu keliling ya buahnya. Potensinya cukup bagus teman-teman. Nah, seperti ini. Coba bisa teman-teman lihat. Sangat bagus ya lokasinya ya. Kita sepertikan buahnya ya teman-teman ya. Wow, keren buahnya. Apa tidak ngiler ya kita ya. Lihat buah seperti ini ya. Dan rata-rata buahnya bagus. Nah, yang bagian ini bisa kita perhatikan teman-teman ya. Yang bagian sebelah sini ya. Bagian sebelah sini ini untuk jaraknya cenderung agak rapat ya teman-teman ya. Agak rapat. Ya buahnya bagus. Mau keluar cuma agak sedikit rapat ya. Coba teman-teman perhatikan ya pelepahnya ya. Nah, ini sayang ya. Jadi pelepahnya kurang begitu terbuka ya. Coba teman-teman lihat ini. Pelepahnya agak ketemu ya teman-teman ya. Wow, lokasinya keren. Sangat-sangat bagus. Tidak sia-sia ya. Ini bisa menjadi contoh ya untuk teman-teman semua ya. Nah, ini buahnya bisa teman-teman lihat. Nah, seperti ini buahnya. Wow, dahsyat ya teman-teman ya buahnya ya. Tuh gede-gede teman-teman tuh buahnya tuh. Tuh lihat. Super mantap. Buahnya. Keren. Wow.
Ini agak rapat ya teman-teman ya, sangat disayang sekali sebelah sini ya, kurang bagus. Kalau yang jaraknya yang lebar, nah itu cenderung buahnya jumbo-jumbo ya teman-teman ya. Seperti ini. Ini buahnya sangat besar ya teman-teman ya. Tuh. Wow, keren buahnya ya. Cakep. Nah, ini bisa teman-teman aplikasikan di lokasi teman-teman yang mempunyai lahan pasir ya. Jadi seperti ini ya. Jangan lupa untuk pemupukan menggunakan kohe, kemudian dicampur dengan pupuk kimia supaya hasilnya makin mantap. Ya, kalau di tempat kami pupuk kohe itu, kotoran hewan itu kalau kita ngambil sendiri di kisaran 8.000 per karung ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Oke ya teman-teman, semoga video ini bisa memberikan selera bertani kita makin meningkat ya, karena melihat lokasi yang cukup istimewa dan buah yang cukup bagus dengan perawatan yang sangat sederhana. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.